Hai, kembali lagi di channel YouTube Manajemen C 2018 Universitas Negeri Medan. Dan kali ini kalian ada di kelas Manajemen Inovasi bersama kelompok 4 Afrida Leila Sari, Cindy Klovia Girsang, Hani Rizky, Suci, Roxas Hernandez Rumah Horbo, dan Siti Asrelana Tanjung. Dan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen inovasi dan teknologi. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi manajemen teknologi. Kita perlu memahami teknologi dan inovasi serta melihat aspek organisasi secara luas. Fokus dari materi ini adalah bagaimana menciptakan nilai bagi perusahaan melalui pengelolaan teknologi dan inovasi. Nah, adapun definisi dari teknologi adalah teknologi merupakan penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan. Teknologi adalah pengetahuan teoritis dan praktis, keterampilan dan artefak yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk serta produk dan sistem pengiriman. Teknologi juga merupakan sarana teknis yang digunakan orang untuk meningkatkan kualitas lingkungan mereka, dan teknologi adalah penerapan sebuah ilmu, terutama untuk tujuan industri atau perdagangan. Lalu sebenarnya apa itu manajemen teknologi? Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian manajemen teknologi dan ruang lingkup manajemen teknologi. Manajemen teknologi adalah ilmu yang menjembatani antara kajian manajemen, yaitu science dan deployment dan sumber daya dan multidisiplin dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kemampuan teknologi untuk pencapaian tujuan strategik dan operasional organisasi. Nah, jika dilihat dari segi tingkatan, ukuran organisasinya adalah beberapa, seperti tingkatan makro, tingkatan meso, dan tingkatan mikro yang akan dibahas sebagai berikut. Di mana tingkat makro memiliki satuan analisisnya yaitu negara dan memiliki tujuan untuk pemfungsian teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, dan sasarannya berbentuk kebijaksanaan pemerintah yang berlaku secara nasional. Lalu yang kedua ada tingkat meso, di mana satuan analisisnya berbentuk sektor atau subsektor ekonomi seperti sektor industri, dan instrumen manajemennya yaitu kebijaksanaan pemerintah atau kebijaksanaan suatu departemen atau kementerian yang berkaitan dengan sektor yang bersangkutan. Dan yang terakhir nomor 3 tingkat mikro, satuan analisisnya yaitu berbentuk tingkat perusahaan, dan kajian manajemen teknologi pada tingkat perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masalah teknologi pada tingkat meso dan makro. Dan tujuan manajemen teknologinya yaitu menciptakan surplus melalui penciptaan dan pemfungsian teknologi. Kemudian ada siklus kegiatan manajemen teknologi yang memiliki ruang lingkup di mana pemilihan teknologi yang akan digunakan oleh suatu unit organisasi kemudian ditransfer dan diadaptasi teknologi, lalu melakukan implementasi teknologi dan dilakukan pengembangan teknologi. Pentingnya mengelola teknologi di era digital. Nah, sistem informasi yang kini telah berkembang dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat telah terbukti sangat berperan penting dalam berbagai kegiatan perekonomian serta penyelenggara pembangunan dalam berbagai bidang. Keberadaan sistem informasi sekarang telah mampu mendukung kinerja, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas organisasi, pemerintahan, atau suatu bentuk usaha. Sehingga ada 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi. Yang pertama yaitu konsep-konsep dasar, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga aplikasi bisnis, dan keempat proses pengembangan dan tantangan manajemen. Peran utama sistem informasi dalam bisnis, di antaranya, pertama mendukung operasi bisnis. Sistem informasi yang ada dapat menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis, mulai dari akuntansi hingga penelusuran pesanan pelanggan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan bisnis, di mana sistem informasi dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasikan untuk membantu menjalankan bisnis dengan baik. Yang ketiga, mendukung keunggulan bisnis. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing di pasar. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar
atau Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Sementara itu, Han Fei 1976 dalam bukunya yang sangat terkenal dengan judul An Inevitable Global Perspective menyebutkan 5 dimensi dari perspektif global sebagai berikut. Yang pertama, perspektif consciousness, kesadaran dan penghargaan terhadap adanya berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia ini. Yang kedua, state of planets awareness, adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa-peristiwa global. Yang ketiga, cross-cultural awareness, adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum dalam membuat karakteristik budaya-budaya yang ada di dunia ini. Yang keempat, systematic awareness, mengetahui akan sistem-sistem yang ada di alam. Yang kelima, options for vertification, mengetahui strategi-strategi yang tepat sehingga mampu berpartisipasi dengan baik dalam menghadapi isu-isu yang terjadi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Positif internet. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan adanya internet, kita jadi lebih tahu mengenai berbagai wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidang dari seluruh dunia. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet. Yang ketiga, mudah mencari lowongan pekerjaan. Internet telah menjadi wadah tersendiri bagi kita untuk dapat mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Yang keempat, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau uang bagi kita dengan berdagang secara online. Dampak negatif internet. Yang pertama, pornografi. Yang kedua, tersebarnya informasi palsu. Yang ketiga, menampilkan kekejaman. Kekomplekan informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Dampak positif e-commerce. Yang pertama, revenue system atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market ekspor atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Dampak negatif e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dan yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Kesimpulan, manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan, dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Keberadaan sistem informasi sekarang telah mampu mendukung kinerja, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas organisasi pemerintahan atau suatu bentuk usaha. Namun, di balik pentingnya sistem informasi seperti teknologi zaman sekarang, tidaklah terlepas dari yang namanya dampak atau akibat baik, itu dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk mengetahui dan memilih-milah mana dampak yang baik dan mana dampak yang buruk yang dapat diciptakan akibat adanya teknologi zaman sekarang. Demikian pembahasan mengenai materi manajemen inovasi dan teknologi. Kami berharap dapat membantu teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya.